merangkul beberapa perusahaan terkait bidang teknologi untuk menyampaikan atau membuat platform edukasi seperti Ruang Guru dan Akademia. Itu ternyata ada penyampaian dari Kemendikbud untuk mengelola teknologi edukasi. Nah, kritisi saya adalah harusnya kita cukup dengan LPTK dan universitas-universitas pendidikan yang ada yang kita miliki itu membangun sebuah platform sendiri sehingga akan menjadi ciri khas pendidikan Indonesia, kemudian untuk mengoptimalkan berbagai proses dan pencapaian strategi belajar yang telah dicanangkan oleh Kemendikbud itu. Nah, mungkin itu. Selanjutnya, nanti akan disampaikan oleh kelompok yang satunya Prof terkait Merdeka Belajar. Nah, ini beberapa strategi utama dalam Merdeka Belajar. Yang pertama adalah menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah. Jadi kita bisa lihat dalam konsep Merdeka Belajar dan hari ini telah digodok juga. Dan penjaringan juga guru penggerak, sekolah penggerak, dan lain sebagainya untuk menjadi fasilitator dan lain sebagainya untuk mensukseskan kurikulum Merdeka Belajar ini. Kemudian yang kedua ada peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah. Juga termuat dalam konsep guru penggerak yang saya tahu. Jadi ada audisi atau kualifikasi dalam penjaringan guru penggerak dan kepala sekolah penggerak yang dicanangkan akan menjadi tim sukses dalam pencapaian program Kemendikbud 2020 sampai 2024. Kemudian membuat platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Ini juga kita lihat berbagai aplikasi, berbagai platform yang telah disampaikan oleh Kemendikbud untuk mensukseskan beberapa hal terkait pendidikan. Namun ini nanti juga banyak kritisi karena beberapa platform tidak berjalan dengan semestinya. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi dan penilaian. Seperti yang kita tahu untuk program terakhir terkait penilaian ada konsep ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi, kemudian ada AKM, kemudian yang ketiga adalah survei karakter. Nah, ini juga belajar, Mas. Gimana Bapak? Oh, lingkungan belajar. Dan lingkungan belajar ya. Dan ini nanti juga akan ada kritisi juga bagaimana implementasi di lapangan. Ternyata tidak semua sekolah siap untuk hal ini. Dan kalau saya di Palembang itu kelihatan sekali bagaimana sekolah itu kewalahan dalam melaksanakan yang terdekat ini ANBK. Jadi banyak laptop atau komputer dan perangkat yang belum tersedia, tetapi pemerintah sudah mengharuskan itu. Jadi menjadi PR untuk sekolah-sekolah mengadakan hal itu. Nah, ini bertentangan dengan yang awal tadi bagaimana pemerataan pendidikan. Jadi ini menjadi PR dan seharusnya sebelum pelaksanaan ini ada uji coba publik terlebih dahulu tentang kesiapan sekolah-sekolah dan lain sebagainya untuk mensukseskan beberapa program ini. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan memastikan distribusi yang merata. Nah, ini juga dilematis menurut saya. Artinya ketika berjalan bagus maka akan mendapatkan hasil yang bagus. Tetapi sementara ini kalau saya lihat bagaimana distribusi yang merata dan cenderung malah dibebankan kepada pemerintah daerah yang akhirnya malah sebaliknya. Jadi tidak berdistribusi merata tetapi malah sebaliknya. Hal ini juga kelihatan ketika ada program P3K itu. Jadi karena awalnya konsepnya menurut pemerintah daerah adalah dana akan disuplai atau alokasi dananya dari pemerintah tetapi dikembalikan kepada pemerintah daerah. Jadi masing-masing daerah memiliki kuota yang berbeda-beda berdasarkan anggaran daerah masing-masing. Dan saya di Palembang misalkan, waktu lalu untuk P3K di Palembang itu hanya 500, padahal kebutuhan dari seluruh guru yang harus ada itu lebih banyak berkali-kali lipat. Tetapi karena anggaran daerah yang
dirasa kurang dan lain sebagainya, jadi hanya 500 yang dirasa dibutuhkan, padahal harusnya lebih dari itu. Selanjutnya adalah pembangunan sekolah dan lingkungan belajar masa depan. Kemudian selanjutnya memberikan insentif dan kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan. Kemudian mendorong kepemilikan industri dan otonomi di bidang vokasi. Nanti mungkin dibahas oleh rekan-rekan yang lain. Kemudian membentuk pendidikan tinggi kelas dunia, ini yang menjadi mungkin tren, yaitu World Class University. Dan penyederhanaan mekanisme akreditasi di pemberian otonomi yang lebih. Ini juga menurut saya ada catatan terkait hal ini. Artinya kalau kita tahu bahwa terutama di perguruan tinggi, yaitu akreditasi itu ada yang istilahnya perpanjangan. Jadi kalau dulu 5 tahun sekali harus ada asesmen dan akreditasi, kalau sekarang kalau tidak mengajukan akreditasi pun tidak apa-apa, tetapi mendapatkan akreditasi yang sama di sebelumnya. Artinya tidak ada peningkatan. Kemudian yang kedua ada LAM, yaitu Lembaga Akreditasi Mandiri, yang nantinya akan disukseskan juga oleh Kemendikbud. Ini juga menurut saya dilematis, artinya nanti akan menjadi kelemahan juga. Nah, artinya kalau LAM ini tidak berjalan dengan bagus, artinya lebih kepada pembiayaan dan lain sebagainya. Ini nanti akan menjadikan mutu universitas juga tidak bagus itu. Kemudian perpanjangan akreditasi ini, kalau univ-univ yang mengambil posisi nyaman, maka nanti akan menjadikan lambat dalam proses peningkatan kualitas juga. Nah, mungkin itu sederhananya. Kemudian ini gambaran dari mutu capaian dari per tahun. Dari ada 5 aspek tadi ya. Yang pertama adalah peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang. Kemudian yang kedua itu peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang. Kemudian yang ketiga adalah penguatan karakter peserta didik. Kemudian yang keempat, peningkatan kemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Baru yang kelima adalah peningkatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang berpartisipasi, transparan, dan akuntabel. Ini ada beberapa capaian per tahun dari setiap aspek yang ada. Mungkin sekilas kita bisa melihat bagaimana rencana sasaran strategis. Dari aspek yang pertama adalah peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang. Nah, ini data dari presentasi atau seminar Kemendikbud dari 2020 sampai 2024. Baik dari angka partisipasi kasar SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ini peningkatannya dalam tahun. Jadi mutu yang harus tercapai terkait peningkatan pemerataan layanan pendidikan kita bisa lihat di tabel sebelahnya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang. Nah, ini yang mungkin ada kritisi dari saya pribadi, bagaimana kalau kita lihat indikator kerja ini itu lebih cenderung bagaimana mengoptimalkan peran dari asesmen global, yaitu PISA, membaca, matematis, sains, dan lain sebagainya. Mungkin untuk masukannya harusnya kita bisa menganalisa terlebih dahulu tentang kebutuhan pendidikan dalam lingkup nasional sendiri, kemudian baru kita mengkorelasikan dengan capaian-capaian di tingkat global. Nah, itu saya rasa lebih akan mendapatkan hal yang lebih optimal dalam membangun pendidikan di Indonesia. Oke, selanjutnya terkait penguatan karakter peserta didik. Dan di situ ada presentase-presentase yang tercapai. Dan terakhir
peningkatan kualitas pembelajaran dan elevasi pendidikan di seluruh jenjang. Nah, yang terakhir adalah peningkatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparansi, dan akuntabel. Ini saya rasa nanti akan dibahas di rekan yang lain terkait bagaimana tata kelola di pemerintah daerah. Begitu Pak Wadan ya? Mas. Anda tahu istilah APK, Mas? Ngapunten, Pak. Rumusnya gimana? Gimana, Pak? Anda bisa menghitung APK, kenapa ketemu 105, sekian gitu. Anda tahu enggak caranya? APK itu apa sih? Angka partisipasi kasar. Nah, jadi seluruh orang yang berhak dalam hal tersebut kemudian dibagi dalam presentasi yang mengikuti sebuah program itu. Oh, kebalik, Mas. Kalau SD itu denominatornya pembaginya apa? Yang dibagi apa? Yang melaksanakan jenjang. Pembaginya apa, yang dibagi apa? Yang dibagi siswa yang sekolah. SD? Ya. Dibagi seluruh penduduk yang berada di usia sekolah dasar. Katakanlah SD, ya, itu kan anak umur 7 sampai 12 tahun ya, Mas ya? Ya kan, SD itu? Oke, Prof. Nah, Prof. Maka kalau kita ngomong APK SD itu berapa seluruh anak yang sekolah di tempat tertentu dibagi, yaitu penduduk yang berumur sebut saja 7 sampai 12 tahun. Contoh. Ya, Prof. Di kota Jogja ya. Contoh aja, ini enggak belum tentu kalau benar. Penduduk umur SD 7 sampai 12 tahun sebut saja 1000 penduduk loh, Mas ya. Kemudian yang sekolah di SD ternyata 1100. Loh, kenapa 1100? Karena yang sekolah di SD di Jogja ini ada yang dari Sleman, ada yang dari Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, kan gitu ya. Nah, sehingga setelah dihitung, oh ternyata yang sekolah di SD itu 1100. Padahal jumlah penduduk umur 7 sampai 12 di Jogja ini hanya 1000. Berarti APK-nya adalah 1100 dibanding 1000 kan itu ya, Mas ya. Nah, kalau APM gimana? Kalau APM? Kalau APK kan bisa lebih dari 100% ya enggak? Kalau APM? Real di suatu daerah itu. Nah, kalau tadi ya APK itu adalah seluruh anak-anak, ini SD ya Mas ya, seluruh anak-anak yang sekolah di kota Jogja itu semuanya 1100. Jadi itu ada anak yang dari Bantul mungkin, anak yang mana Sleman masuk situ kan, itu kan meskipun juga sudah ada istilahnya zonasi gitu ya. Nah, maka lalu APK-nya 1100 dibanding jumlah penduduk yang ada di Jogja umur 7 sampai 12 tahun sebut 1000. Maka APK-nya adalah 1100 dibanding 1000. Berarti kan 110% ya Mas ya? Ya kan? Ya kan? Nah, tetapi kalau APM itu ya katakanlah jumlah penduduk jumlah penduduk umur 7 sampai 12 tahun 1000 juga. Tapi anak-anak dari kota Jogja sendiri yang sekolah ke situ itu hanya 900 itu. Orang dari kota Jogja. Orang dari kota, anak-anak dari kota Jogja sendiri yang berumur 7 sampai 12 tahun hanya 900.
Berarti APM-nya murni yang dari kota Jogja loh Mas ya 900 dibanding 1000, berarti 90% kan loh. Ngerti enggak itu Mas? Nggih, Prof. Nah, ini menarik karena dia itu ada semacam rencana untuk mengurangi dari APK. Sebut saja ini yang mana Mas? Coba kamu lihat dulu. Yang SD mungkin Prof. Partisipasi kasar SD, ya Mas ya. Ya, Prof. SDLB sederajat itu tahun 2020 itu 105,97. Dan 2021 diturunkan menjadi 104,48. Pada tahun 2022 itu adalah 102,96. Lalu apa yang harus dilakukan kalau dia ingin begitu? Ini Prof, jadi peningkatan berarti nanti kewilayahan itu terjadi, Prof. Enggak konkretnya piye penjelasannya sing apik Mas. Kalau kewilayahan terjadi kan ora jelas nanti ya. Jelasnya gimana? Jadi kalau saya orang Kudus ya harus sekolahnya ada di Kudus gitu. Artinya ya. Ya, Prof. Siapapun yang mau sekolah SD di kota Jogja, di luar kota tidak boleh, kan begitu ya Mas ya? Nggih, Prof, nggih. Harus. Nggih. Ngerti enggak Mas kira-kira? Ngerti Iya, ya? Pak. Nah, jadi di wilayahnya masing-masing untuk melaksanakan. Di wilayahnya masing-masing kan begitu ya. Jadi kebijakannya kalau begitu kebijakan apa itu? Desentralisasi. Jelas Mas. Berarti ya desentralisasi di daerah masing-masing. Jadi kebijakan apa yang diambil? Zonasi. Apa Mas? Kebijakan apa? Zonasi, Pak. Zonasi, ya tak? Karena anak-anak itu harus sekolah yang terdekat kan begitu ya. Nah oleh karena itu umpamanya di kota Jogja ada SMA bagus, SMP bagus, SD bagus. Ya untuk anak-anak kota Jogja, yang Sleman nggak boleh dong karena zonasi itu yang dihitung kan jaraknya kan gitu ya. Ngerti nggak Mas? Iya. Cuma lalu kelemahan zonasi itu apa sekarang ini? Ini sambil berdiskusi nggak apa-apa ya Mas ya? Iya, Prof. Nah, kelemahan zonasi sekarang apa? Artinya kalau zonasi itu, kalau ada bibit unggul, maka keunggulan itu tidak bisa tersampaikan karena harus di wilayah dia sekolah. Tidak bisa mencari sekolah yang. Kata-kata yang paling baik adalah memediokrasi mutu pendidikan. Karena apa? Yang anak Sleman mau menyekolahkan anaknya di kota Jogja, banyak SMP hebat ya. Nggak boleh, kamu harus di Sleman, SMP yang terdekat rumahmu, meskipun gombalmu kiot, tetapi kamu tetap harus sekolah di sana. Berarti kan memediokrasi Mas. Anak yang pinter tadinya mau ke kota Jogja ya enggak? Karena kebijakan zonasi nggak boleh. Maka senang atau tidak senang kamu di SD yang paling dekat rumahmu. Padahal SD-nya itu jelek. Padahal anaknya pinter. Nah maka terjadi mediokrasi mutu pendidikan. Kan gitu ya Maya? Ngerti nggak ini? Ngerti nggak? Iya, Prof. Nah, jadi yang pinter diturunkan. Kan gitu kan ya? Yang pinter diturunkan, ojo pinter-pinter kamu sekolah yang dekat sini aja. Meskipun ini SD jelek, tapi kamu tetap di sini kan gitu. Berarti kita menurunkan anak-anak yang mutunya bagus. Tetapi lalu bagaimana anak-anak yang rendah itu? Ya tetap rendah karena dia juga harus ke SD yang terdekat situ kan. Padahal SD yang terdekat di situ kan kurang baik gitu ya. Nah ini merugikan yang pinter-pinter. Loh, aku tidak hanya mengkritik loh Mas. Loh, kalau gitu jalan keluarnya gimana Prof? Oh gampang. Andai kata aku Menteri Pendidikan, aku tidak akan mengenalkan zonasi dulu. Saya akan membuat kebijakan yang saya sebut kebijakan afirmatif. Sekolah kita golongkan menjadi sekolah yang maju, yang rata-rata, yang tertinggal.
Maka kalau saya andai kata aku menteri, maka sekolah-sekolah yang tertinggal itu kita kita kucurkan dana yang banyak untuk memperbaiki fasilitas sekolah, gedungnya, kemudian guru-guru kita tatar, kita training ya selama 5 tahun. Jadi harus ada kebijakan afirmatif dulu. Sekolah-sekolah yang kurang baik itu kita dukung dengan berbagai upaya, apakah pendanaan, apakah gurunya di training, atau mungkin kepala sekolahnya yang bagus, yang kurang bagus ya dibaguskan. Artinya kita lebih baik membuat kebijakan afirmatif dulu. Jadi sekolah-sekolah yang jelek itu dibaikkan dulu, baru nanti zonasi, ngono loh Mas. Tapi karena menterinya hahu-hahu, ya nggak masalah Mas. Jadi kalau menterinya itu hahu-hahu jangan disalahkan. Kita kan negara demokrasi. Demokrasi itu yang penting representasi, bukan kompetensi. Jadi kalau kamu menyalahkan orang bodoh yang dipilih itu, salah kamu juga. Sistem kita kan demokrasi, Bro. Kalau demokrasi itu kan yang penting representasi. Apakah representasi yang jadi menteri gendeng atau tidak ada urusan demokrasi itu. Ya kalau mau diubah ya mestinya kita bergeser kepada negara teknokrasi di mana yang menjadi menteri pertanian harus ahli pertanian. Yang menteri pendidikan harus ahli pendidikan. Itu zaman Pak Harto. Jadi zaman Pak Harto itu kombinasi otoriter plus teknokrasi, Mas. Ya, itu tapi ya lumayan. Dulu kalau kita ngomong dengan menteri pinter-pinter Mas menteri. Termasuk anggota DPR pinter-pinter karena anggota DPR mantan Rektor Erlangga, Pak Marsetyo, Profesor Marsetyo, lalu mantan Gubernur Akademi Kepolisian Mayor Jenderal Effendi, dan mantan Rektor IKIP Jambi, Profesor Dr. Ashari. Pinter-pinter Mas. Nah sekarang aku mau diajak ngomong Mas, nggak mau saya. Nanti saya ketularan goblok, nggak mau saya. Yang DPR sekarang nggak mau saya. Ngapain ngomong dengan orang bodoh? Kamu akan ketularan. Saya mengajar S3 itu karena apa? Karena mahasiswa S3 itu pinter-pinter. Oleh karena itu aku makin pinter. Tidak mungkin dong profesor kalah dengan yang mengajar, kan nanti Anda mengolok-olok saya lah. Apa itu Profesor Slamet itu? Dengan kita malah lebih tahu kita gitu kan, ngolok-olok saya. Maka pekerjaan itu akan berpengaruh pada seseorang loh Mas. Kalau Anda bekerja dengan orang pinter, otakmu makin pinter. Kalau Anda bekerja dengan air, kamu akan kena air. Kamu bekerja dengan orang sakit, dokter akan ketularan sakit. Ya enggak? Kalau kamu polisi bekerja dengan penjahat, kamu akan ketularan kejahatan. Kan udah jelas sama ya? Jelas enggak, Mas? Nah, jadi kalau ada polisi juga agak jahat, kamu jangan kagum, kamu saja yang enggak ngerti. Kan sudah saya bilang, kalau kamu bekerja dengan orang sakit, dokter ya probabilitasnya ketularan penyakit itu ada. Ramai ya. Benar nggak Mas kira-kira saya ini? Benar, Prof. Benar. Ya? Dan tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh cara dia mencari nafkah. Itu tidak Mas, tak ulangi lagi ya. Tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh cara dia mencari nafkah. Kalau dia itu bekerja dengan pilot itu kira-kira kamu mempersepsi pilot itu jujur atau tidak, Mas? Jujur, Bro. Jujur, Bro. Sangat jujur. Kalau nanti nggak jujur, tombol take off, keliru tombol landing itu rusak semua. Iya, dan profesional pilot itu nggak boleh nilainya 99 yang 1% lupa. Mana yang tombol landing ya? Orang Mas. Pilot itu 100%. Kan gitu ya Mas ya? Nah, iya, Bro. Jadi kalau tingkah laku manusia itu sangat dipengaruhi oleh cara dia mencari nafkah. Kalau kamu bekerja sebagai hakim, itu bekerja dengan orang yang baik atau orang jahat, Mas? Hakim baik, Pak. Nah, hakim, kamu itu bekerja dengan orang jahat atau dengan orang baik? Orang jahat. Orang jahat.
Bisakah kemungkinan ketularan kejahatan? Bisa. Bisa sekali. Ada kemungkinan. Advokat? Sangat bisa. Jaksa? Sangat bisa. Polisi? Bisa. Nah, Mbak Wulan hati-hati. Mbak Wulan. Guru, kira-kira gitulah. Saya akal sehat loh Pak, pakai otak loh Mas, bukan ngawur ya. Ya enggak itu? Iya bro. Nggih, Prof. Terus no Mas? Nggih, Prof. Matur nuwun, Prof. Isi saya tak obong. Cerita tak obong. Rasanya aku mau cek itu utakku rusak. Prof, Nggih, matur nuwun. Prof. Katanya mau dibagi ke kami, Prof. Apa nih? Itu tadi PPT. yang Prof Slamet orek-orek tadi tuh. Loh, anu Mas, piye lar bagi kok ngene kok. Katanya suruh main ke rumah, Prof. Loh, nek main ke rumah aja urusan karo iki. Gawanan wae rasa dadak durung digowo langsung. Habis ke rumahnya Prof Slamet. Rasa urusan, nah kita kok aku, Prof saya pinjam ngono rasa nganggo urusan, wis nyo fotokopinen ngono. Iya, Prof. Seneng ya Mas, aku ora nesu, Mas aku seneng wae. Lah ora itu gaji kok nesu. Prof Slamet, saya mau menyampaikan sesuatu, Prof. Boleh, Prof? Boleh, Mas. Kemarin itu kan pelaksanaan ANBK, Prof. Seperti yang ditampilkan tadi. Apa, Mas? Yang halo. ANBK, Prof. ANBK, Prof. Yang AKM itu loh, Prof. Yang AKM. AKM, ya. Oke. Nah, gimana? Nah, sama seperti yang diulas tadi, di dalam pertanyaan-pertanyaannya itu juga muncul seperti tes kebangsaan yang KPK itu loh, Prof. Jadi kami guru-guru itu dites seperti itu, Prof. Maksudnya diberi pertanyaan seperti itu, terus juga dengan sentimen-sentimen agama. Salah satu pernyataannya misalkan bagaimana ketika ada teman yang mau memperingati hari besar agama lain. Nah itu seperti itu tuh pertanyaannya. Kemudian juga bagaimana jika ada teman-teman yang tidak mengikuti upacara bendera, yang menurut saya ya agak aneh begitu, Prof, pertanyaannya. Hanya ngudoroso saja, Prof, ini, Prof. Ya. Terus aku kon ngopo? Ya maksudnya Prof, membenarkan yang Prof Slamet disampaikan itu, Prof. Curhat itu loh, Prof. Ya. Itu, Prof. Kalau saya itu gini ya, Mas, saya itu orang hidup yang ya pokoknya I'm a wild person, saya a wildlife. Slamet is wildlife thinking. Pak Slamet itu adalah manusia yang berpikir liar gitu, Mas. Keren, Prof. Saya aku itu karena begini, Mas. Kalau Anda berdebat sama-sama tidak tahu kenapa Anda berdebat gitu. Jadi kita ini ada kesamaan loh, Mas. Semua agama itu ada kesamaannya. Apa kesamaannya? Kita itu semua loh, Mas, semua agama kita itu meyakini sesuatu yang sama-sama tidak tahu gitu loh, Mas. Ngerti nggak? Iya, betul, Prof. Jadi kita beragama ini, kita ini ada kesamaan, yaitu kita itu believe, kita itu meyakini sesuatu yang sama-sama kita tidak tahu. Nah, karena sama-sama tidak tahu, jangan berdebat. Aku nggak mau kok debat agama, sama sekali nggak mau saya. Nah, kalau ditanya buktinya apa? Itu di kitab suci saya, ini kitab sucimu, kitab suciku ora kok ngono kuwi, ngono, Mas. Ya kan? Iya, Bro. Makanya agama itu ada kesamaannya, yaitu kita sama-sama beriman, sama-sama bertakwa, meyakini sesuatu yang kita tidak tahu, gitu loh, Mas. Benar enggak, Mas? Betul, Bro. Nah, iya. Karena itu tidak perlu kita berdebat, yang diperlukan hanyalah toleransi terhadap orang yang berbeda dengan saya, kan gitu. Iya. Nah, jadi kalau dia itu beda suku, beda agama, beda ras, beda antar golongan, beda apapun,
Yang dibutuhkan cuma satu kok, yaitu kita harus menerima perbedaan. Toleransi. Itu seringkali yang disebut toleransi, kan ngono. Ya. Tapi Iya, toleransi yang batiniah, jangan yang lahiriah. Kalau lahiriah kan kita isopan kucing-kucing dibedai, Mas. Itu enggak kan. Kalau saya ya toleransi yang dilandasi oleh sikap batiniah. Artinya sikap batiniah itu adalah aku akan bahagia apabila orang lain bahagia. Aku tidak mau bahagia di atas penderitaan orang lain. Ngono lho Mas, ngerti enggak? Nggih, Prof. Nah, mulane aku ra seneng kompetisi, ra seneng Mas aku. Enggak seneng kompetisi itu. Bersaing enggak seneng saya. Lah kenapa kok bersaing enggak seneng? Loh. Nah, aku menang kamu kalah, masa aku happy karena kekalahanmu gitu loh, Mas. Ya, macam manusia apa kamu kok kalau ada orang menderita kok kamu seneng gitu? Kamu macam manusia apa ini kalau orang Batak? Macam apa kamu? Jadi saya tidak akan bahagia di atas penderitaan orang lain. Kan bersaing, yang satu menang, satu kalah, Mas. Ya enggak? Betul, Bro. Nah, aku enggak mau. Dari dulu aku enggak pernah mau bersaing, maka aku selalu menempuh strategi laut biru. Artinya aku menekuni sesuatu yang orang lain belum menekuni, sehingga aku tidak perlu bersaing. Dan kalau aku salah pun tidak ada orang tahu. Kak ngono ya Mas ya? Nggih, Prof. Siapa meneh Mas? Wes, terus ke mana ora diterus ke mau kuliah ini. Iya. Mungkin ditambah Pak Wadan. Digantikan Pak Wadan untuk Kita menyampaikan. selesai jam berapa, Mas? 14. Jam 14.40. Wih, hampir habis ini. 14.40. Masih Iya, lama, Bro. Bro. Tapi Masih diteruskan. Oke. Monggo Mbak Nesi tadi mau menyampaikan. Oh, nggih, Prof, mau izin bertanya yang PPT-nya Mas Ali tadi, Prof, tentang APK tadi loh, Prof. Yang saya lihat tadi yang SD derajatnya kan menurun, Prof ya. Tapi untuk SMP, SMA itu kok menaik ya, Prof ya? Sepanjang masih kurang dari 100% ya Mbak ya. Katakanlah penduduk umur SD di kota Jogja itu tadi sudah saya katakan penduduk umur 7 sampai 12 tahun itu 1.000. Maka kalau kota Jogja itu anak-anak yang sekolah baru 90%, ya perlu dinaikkan sampai 100%, kan gitu, ya kan? Jadi maksimum 100% kalau mau konsekuensi kita itu zonasi, kan gitu Mbak. Tapi kan zonasi kita kan nggak begitu jelas. Wah nanti anak prestasi sekian persen, lalu anaknya sekian persen, gomblomu kia ora jelas itu. Kebijakan macam apa itu kok seperti itu gitu Mbak? Ya. Kan masih pakai kan Mbak? Ya enggak? Ya iya. Masih, Bro. Ya, artinya memang zonasi itu realitasnya nggak bisa sebenarnya. Karena apa? Ya bagaimana kalau banyak seorang polisi ditugaskan di Kalimantan lalu dipindah ke Jogja? Kan nggak bisa membantah. Karena itu sifatnya masih sentralistik ya. Sehingga lalu mau tidak mau anak harus diajak ke sini dimasukkan ke Jogja. Jadi ya tetap saja nggak bisa dong kalau nanti suruh murni 100% karena memang faktor-faktor di luar pendidikan itu tidak bisa dikompromikan. Contoh yang sentralistik seperti justisi, ya Mbak. Justisi ngerti ya Mbak? Kemudian agama, kemudian keamanan, kemudian pertahanan, kemudian Kementerian Luar Negeri. Itu kan masih sentralistik semua. Sehingga tentara dipindah kemana-mana itu nggak masalah. Tetapi kalau dipindah kan anaknya juga diajak pindah Mbak. Kan gitu ya? Iya, Prof. Nah, ya, jadi Prof. sebenarnya juga dengan segala apapun hitung-hitungan akan murni itu nggak bisa. Kita tidak bisa hitam putih. Oke, Mbak. Itu ya, Mbak ya. Ngerti ya, Mbak ya? Oke. Ora tuh yo. Sambil nunggu Mbak Nesi loh Mas, dimanfaatkan diri saya loh. Anda tinggal 5 kali pertemuan loh, barangkali malah 4 ya. Jadi kalau enggak bertemu dengan saya lagi kan versinya sudah lain loh Mas ya. Kalau sekarang ini aku betul-betul melayanimu.
Tapi kalau nanti tidak kuliah ini, kamu ke rumah saya pun nanti dulu, saya masih punya pekerjaan yang lain kan boleh Mas, begitu ya. Baik. Iya Mbak. Untuk kebijakan zonasi, Prof. Di luar negeri itu kan juga ada kebijakan zonasi, nggak, Prof? Terutama di negara-negara Eropa. Nah, untuk perbedaan antara program zonasi di Indonesia dengan yang ada di luar negeri niku bedanya di mana, Prof? Mungkin karena Prof kan sudah lama tinggal di luar negeri. Bisa. Semua sekolah di luar negeri zonasi, Mbak, semua. Tetapi ingat loh Mbak, ini ada akarnya ya. Dan akarnya sejak merdeka dulu dia, yaitu begini. Masyarakat pembayar pajak ya, termasuk kita-kita ini kan pembayar pajak Mbak, kita ini ya. Pembayar pajak kita, sekarang ambil contoh aja di Amerika Serikat ya. Negara manapun sama gitu ya. Yang negara maju itu. Kita membayar pajak 100%. 100% itu berapa yang disetorkan ke pemerintah pusat, berapa persen yang disetorkan ke pemerintah provinsi, berapa persen yang disetorkan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Nah, yang disetorkan ke pemerintah kabupaten kota itu berapa persen untuk infrastruktur listrik, berapa persen untuk pendidikan, dan seterusnya. Nah, kita tahu sekian persen itu adalah untuk pendidikan. Saya kan membayar. Karena saya membayar, maka anak saya harus dilayani pada sekolah yang terdekat itu. Gitu. Maka lalu bagaimana? Umumnya sekolah di luar negeri itu, ya, umumnya sekolah di luar negeri itu infrastrukturnya mirip-mirip, Mbak. Itu. Karena memang dia akan memberikan pelayanan yang sama dulu, gitu. Maka ketika sekolah mau dipindah kemana-mana, ya nggak masalah. Karena infrastrukturnya, fasilitasnya sama. Apalagi kalau Anda ngomong Finlandia, sampai desa Kluthuk pun, nggak ada lah kan sana, desa Kluthuk nggak ada lah. Sampai desa pun fasilitasnya persis sama dengan yang di kota-kota. Jadi kalau mau zonasi kan nggak masalah Mbak, karena fasilitas sama, guru-gurunya juga minimal harus lulus S2 kalau mau jadi guru. Nah jadi wasrem gitu, nggak masalah kan? Karena dia zonasinya sejak awal. Lah kita ini potong kompas. Setelah kita kesenjangan jauh sekali, tinggi sekali, baru kita melaksanakan zonasi. Loh, seharusnya tadi sudah saya katakan mestinya ada kebijakan afirmatif dulu selama 5 tahun. Yang tidak lain tidak bukan 5 tahun itu untuk memperkuat si lemah. Benar ya Mbak ya? Sehingga dana dikhususkan untuk fasilitas, untuk training kepada sekolah-sekolah yang lemah itu. Supaya nanti dia sejajar dengan sekolah yang baik. Baru dionasikan. Kalau 5 tahun ya 5 tahun. Kalau 10 tahun ya 10 tahun. Kayak Amerika itu. Kan ujuk-ujuk ketek ya aku. Wudhune Raja Mak itu loh. Gitu. Orang ngerti pendidikan. Aduh, berarti pejabatnya lah. Wanita mbak aku. Wani mbak aku berani diadu aku di televisi, tapi jangan berempat mata, nggak mau saya. Kalau di televisi kan nanti kelihatan sing goblok Pak Slamet apa dheweke. Nah, konsekuen toh, aku konsekuen lho mbak. Konsekuen dong, staf ahli tak tantang, staf khusus menteri jumlah itu tak tantang di seminar-seminar internasional. Berani ndak berhadapan dengan saya? Ngono. Orang oleh wani Pak. Nggih, Bro. Nanti ya Mbak ya? Nggih, Bro. Mantap. Siapa Mbak? Mbak Nesi Pak terus piye Mbak Nesi kayak malah mulai. Mana Prof? Bagaimana? Lu nggak ngerti aku mau presentasi apa ngono lho. Oh, Pak Wahdan, Prof saya mau tanya APK tadi. Oh iya, saya kira Mbak Nesi. Ya, guyon Mbak, aku seneng guyon Mbak, aku mau suara apa karo aku. Aku ini ngendi-endi seneng guyon, kadang-kadang terus terjebak juga mas saya. Ketika aku tuh guyon-guyon lalu yang tanya, Prof,
ini sungguhan atau guyonan gitu, masalah lalu. Karena serius tak nggo guyonan gitu loh. Akhirnya dia, Prof ini serius atau guyonan? Oke. Baik, Prof. Mungkin pertanyaannya, Prof. Saya coba sedikit share yang dapat dari ini, Prof ya. Nah, di sini. Dalam rencana besar kan dibesarkan, Mas. Yang tampilannya itu. Wah, di gede ki anu nih. Persennya, Mas. Oh, ya. Iya. Malah keputus. Kok raket ya. kok, Mas? Iya. Iya, saya ya berarti cilik sithik. Oke, wis ngene serap. Ini ya. Besarkan sithik wae jane. Misi Kemendikbud adalah sebagai berikut: mewujudkan pendidikan yang relevan. Enggak nampak ya? Bermutu tinggi, merata. Ini macet, Bro. Sebentar. Punya saya sudah besar ya. Ya nggak apa-apa, coba. Nggak apa-apa. Aku tak mendelik, Mas, coba. Nah, ini, Bang. Wes, ya, di dalam dokumen itu kan urutannya itu kan menyampaikan background kebijakan, Prof ya. Ada 4 yang dikaji. Pertama, data-data tentang kemajuan teknologi, sosiokultural, lingkungan hidup, dan kondisi dunia kerja masa depan. Nah, kemudian setelah itu, nah ini ada tulisan begini di bawahnya. Berdasarkan 4 kondisi di atas, Rensa Kemdikbud 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan dan seterusnya. Saya tak potong dulu, Mas. Okay. Pendidikan itu pembangunan SDM atau pembangunan manusia? Aku takon sih. Manusia, Bro. Nah, jadi kata-kata saja sudah gendeng kok, Mas Vito, Mas. Karena ngerti toh anak. Tidak bisa kalau SDM itu sudah merupakan salah satu faktor produksi di organisasi. Aku sebagai dosen, aku SDM. Nanti ada yang bekerja di perusahaan, SDM dia. Tetapi kalau pendidikan kan manusia. Maka dalam bahasa dunia ada istilah Human Development Index. Ngono, Mas, bukan human resources. Kan ngono, Mas. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Prof, dalam penyusunan Renstra ini ya, seberapa besar pengaruh dari background analisis situasi? Karena kalau dalam dokumen yang kita pelajari hari ini, saya melihat ada lompatan-lompatan yang sangat jauh ya. Tiba-tiba menawarkan kebijakan Merdeka Belajar, seolah-olah ini bukan Renstra berdasarkan satu kondisi real, tapi Renstra yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah program yang telah ditetapkan. Gitu, Bro. Ya, barangkali saya belum memberikan PPT saya kepada Anda ya. Kan ada urut-urutan konteks, ya, kemudian visi, misi, tujuan, kalau dijabarkan ke sasaran, kemudian strategi, baru kebijakan, gitu, Mas. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara external forces and factors, faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pendidikan, itu harusnya berpengaruh terhadap visi, misi, tujuan dulu gitu. Baru nanti ke strategi, baru ke kebijakan gitu lah. Ini langsung dipotong ke kebijakan, Mas. Apakah kebijakannya dasarnya visi misi lah, itu menjadi pertanyaan besar kan cara berpikirnya loncat-loncat gitu. Maka lalu boleh dikata nih coba rencana strategis, visi misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan. Lah ini kebalik. Yang lebih dulu itu kebijakan atau strategi, Mas? Saya tanya dulu, Mas.
Mas Wahdan. Strategi dulu, Bro. Strategi pembangunan nasional jangka panjang tahun 2007 hingga sampai 2020. Oh ya, kebijakan. Ya. Kebijakan itu dengan strategi lebih dulu mana? Ya, lebih dulu mana dengan strategi lebih dulu mana ini loh, maka kamu baca ini. Oke, kebijakan dulu, Bro. Ini kebalik atau enggak ini? Enggak, ini kebalik enggak, sasaran strategis, kebijakan baru strategi atau sasaran strategis, strategi baru kebijakan. Mana yang benar? Mana yang benar? Strategi dulu, Bro. Sasaran strategi. Nah, ngono lho, Mas. Strategi baru kebijakan, baru program, baru kegiatan. Nggak ngono ya Mas bahasan itu ya. Nah gitu-gitu loh Mas. Terus sekarang apa yang ditanyakan kepada saya apa Mas? Konteksnya, Bro. Kalau ya proses utama, empat proses utama kementerian, proses apa kuwi? Nah, kementerian. Kan enggak jelas loh. Ini 4 proses utama kementerian loh. Ya apa gitu loh. Terus baru ada gendeng tenan jane gawe rene keplakin yang mah. Lah ya. Asal dia masuk ke rumah saya tak keplaki tenan. Makanya kamu dosamu besar sekali karena membuat kita bodoh semua karena kamu. Ngono. Iya Mas, iya Mas. Ini memang sepertinya konteksnya tidak dipakai ya, Prof ya. Ya kayaknya begitu Mas. Mana tadi yang bunyinya sosiolog apa Mas tadi, sosial, teknologi, sosiokultural, mana terwujud Mas? Kan enggak jelas ya. Nah, ini makanya Mas, lompat. Biasanya lingkungan strategis eksternal itu digunakan untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan. Gitu Mas. Yeah. Jadi jauh kalau nanti sampai kebijakan nanti dulu gitu. Karena strategi dan kebijakan itu adalah untuk merealisasikan visi, misi, dan tujuan. Ngono lho Mas ya. Oke. Nah, ngerti Mas. Ya apa Mas ini belajar karo wong gendeng ini enggak masalah. Nah, kemudian mungkin melihat strateginya, Prof. Beberapa strategi yang saya sorot ini ya. Nah, ini ada strategi dalam penuntasan wajar 9 tahun. Salah satunya yang saya ambil, membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri. Ya. Maksudnya apa Mas kamu membaca ini? Aku kan ngomong. Enggak, ini kan strategi yang disampaikan oleh pemerintah, Prof. Ya. Di antaranya dalam strategi penuntasan wajar 9 tahun itu membina sekolah swasta agar berkualitas sejajar dengan sekolah negeri. Nah, ini kan tentunya berlawanan dengan apa yang Prof. Slamet sampaikan tadi, bahwa sekolah itu dibangun dulu semuanya gitu ya. Kalau di sini kan sepertinya sudah punya paradigma bahwa sekolah swasta itu lebih jelek dari sekolah negeri. Padahal ini pemerintah ya. Ya, stigmanya gitu ya, stigmanya. Ya, stigmanya gitu. Ya, ini beberapa strategi yang menurut saya bermasalah, Prof ya. Nah, kemudian ada juga di sini peningkatan mutu dan memperluas layanan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi, salah satunya memperkuat UT sebagai platform pembelajaran pendidikan tinggi. Ini peningkatan angka partisipasi. Jadi supaya anak-anak yang kuliah itu banyak, itu salah satunya memperkuat UT. Ya. Padahal ada di sisi yang lain kajian-kajian tentang kualitas UT ya. Yang ada itu kan arahnya juga menjadi kurang bagus. Ini beberapa strategi yang saya tangkap kurang pas gitu, Prof ya. Ya, begini Mas, ketika Anda itu membaca apa saja ya Mas ya. Sepanjang itu adalah bukan scientific process, scientific process yang sudah difilter berulang kali saja, masih banyak bolong-bolongnya ya. Apalagi kalau kita itu adalah proses politics pertama, yang kedua adalah proses yang kita tidak tahu apakah profesional atau tidak yang membuat ini Mas itu.
Itu hati-hati saja. Hati-hati saja, Mas. Jadi seperti barusan Anda katakan, membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik negeri loh. Yang mana dulu gitu loh. Yang mana dulu. Kalau menurut saya jangan di bahasa Jawa dikebiah-uyah disamakan gitu loh, Mas. Kita mesti harus punya data-data. Jangan sampai Anda berbicara satu untuk semua, pada semua tidak satu, kan begitu ya. Itu juga enggak bolehlah seenaknya. Seperti juga Anda katakan, lawang kualitas lulusan UT yang sekarang saja seperti itu, kok lalu mau diperkokoh. Kalau memperkokoh yang UT kan praktis dananya akan berkurang, Mas, untuk yang tidak UT, kan begitu. Ya, betul. Permainan kita kan permainan zero sum game, yang satu dinaikkan uangnya, yang satu pasti penurunan, karena uang kita kan itu gitu loh. Nah, ini apakah juga tergolong keputusan yang tepat atau tidak, ya saya tidak tahu karena aku tidak pernah bergaul dengan mereka ya yang baru-baru ini ya. Ya kalau kepala dinas Jogja itu memang mantan mahasiswa saya suruh ngengkel saja. Asal kamu pakai alasan yang rasional, ya enggak akan bisa mengalahkan orang kementerian nggak lebih tahu dari kamu kok. Pernah, Mas. Jadi kepala dinas ini Mas Didi Wardoyo itu kan mahasiswa saya juga. Itu kan diajak telekonferensi dengan pusat, ngertinya itu rapat seluruh kepala dinas se-Indonesia. Ternyata cuma dia sendiri, karena dia diadili oleh Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kabalibang, lalu Sekjen dan seterusnya itu. Tetapi karena alasan dia bagus, ya akhirnya nggak bisa menindak gitu. Akhirnya teruskan begitu, Mas. Dia kesulitan masalah mapping quality mapping, pemetaan mutu, Mas. Sulit dia. Ini kalau tidak ada standar nasional tuh gimana mutu pendidikan di DI ini, kan pusing dia itu. Akhirnya dia membuat standar pendidikan daerah, Mas. Dia sendiri. Nah, itulah lalu kedengaran pusat, lalu ajak telekonferensi itu disalah-salahkan gitu. Tetapi ternyata yang salah malah pusat gitu. Akhirnya dia sekarang disuruh meneruskan. Jadi di Jogja ini punya, Mas, standar pendidikan daerah, Mas, bukan nasional. Karena kalau tidak punya standar daerah lah bagaimana Pak saya memapping sekolah ini baik, sekolah itu tidak, kan tidak punya dasar gitu. Karena nanti kalau hanya dasarnya ujian sekolah kan ya masing-masing sekolah sama-sama nilai matematika 8 antara SMA A dan B, ya beda dong. Sama-sama nilainya tapi kan kualitasnya tidak sama, kan gitu ya. Oke. Ada lagi yang bertanya, ini presentasi tapi jadi campur aduk ya, Mas. Anda mau mengkritik yang dikritik juga sudah saya kritik gitu ya. Jadi ya bagaimana gitu ya. Nggak apa-apa lah, kita tidak perlu hitam putih ya, Mas ya. Ya, jadi sekarang sesi kesimpulan aja, Prof. Ya, yang menyimpulkan bukan saya. Ya, yang menyimpulkan Mbak Wulan kayaknya. Nah, Mbak Wulan. Kesimpulannya ini kalau kesimpulannya kalau keliru kita sesat semua, Mbak. Iya. Mana sih tadi apa? Ingin bertanya sedikit sih, Prof, tentang yang kepala dinas diadili karena membuat kayak peraturan tadi ya, Prof ya. Enggak, standar pendidikan daerah. Oh iya, standar pendidikan daerah gitu. Kalau di sini sepertinya kayak keputusan dari Bapak Bupatinya sih, Prof, bukan pemikiran sendiri. Di sini mana, Mbak? Oh, di Oku Timur, Prof, di daerah saya. Di mana? Di Oku Timur. Oh, Palembang Sumatera Selatan ya? Iya, betul. Oh, dekat di Antoro Oku itu? Di mana, Prof? Karena aku punya kawan namanya Ungsi Antoro Oku. Di Oku? Iya. Iya, dekat, Prof. Oh, dekat ya. Iya. Itu kan berselingkuh, Mbak, itu. Lalu dia melarikan diri ke Sumatera itu, Mbak. Mas Ber, jangan ditiru.
Gimana Mbak? Ya, kalau semisal kepala dinasnya itu memiliki pemikiran yang sama seperti kepala dinas Jogja yang memiliki standar itu. Maaf Prof, anaknya memanggil. Gak apa-apa Mbak, gak apa-apa. Itu kan. Ya, tapi kalau di sini di Oku Timur ini ada campur tangan dari Bapak Bupatinya, jadinya kebijakan dari kepala dinas daerah ini kurang begitu sesuai dengan keadaan sekolah-sekolahnya begitu Prof. Jadi apa ya, kalau semisal ingin berpartisipasi mengusulkan apa gitu seperti saya itu kayak gimana ya Prof ya? Kayak tidak sesuai dengan keadaan realnya di sekolah begitu loh Prof. Ya itu kan berarti sudah campur tangan politik di bidang profesi ya Mbak ya. Karena pada dasarnya saya masih menganggap seharusnya pendidikan itu dikelola oleh orang-orang yang profesional. Ya kalau profesional, yang paling profesional ya pilot. Pilot itu kan 100% kamu harus tunduk Mbak, naik pesawat ya duduk di situ, nggak boleh bilang Pak pilot, Mbak agak turun sedikit Pak, saya takut ya, nggak bisa tuh Mbak ya. Nah, kalau pendidikan ini masih diacak-acak oleh berbagai politisi Mbak. Suruh meluluskan semua, suruh ini, ya memangnya ngerti apa kamu, cuma bupati saja kok. Ya. Kan nggak ngerti pendidikan gitu loh. Tetapi lalu karena di kita ini yang berhak menafsirkan kebenaran yang sah adalah orang yang punya kekuasaan, ya akhirnya seperti ini Mbak. Jadi pendidikan sudah menjadi ranah politik. Sehingga kalau Anda berharap ingin profesional pendidikan itu agak sulit. Ya jalan terbaik ya pendidikan jangan di bawah bupati, wali kota, gubernur. Lalu di bawah siapa? Di bawah Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan itu kan terdiri dari unsur-unsur yang lengkap dari masyarakat. Ya, ada akademisi, ada praktisi, ada LSM, ada apa ya. Tentu pengambilan keputusannya lebih baik dong kalau Dewan Pendidikan terdiri dari 15 orang ya, sementara bupati cuma 1 orang yang mengambil keputusan. Ya, akan lebih baik kan Pak kalau yang mengambil keputusan itu adalah Dewan Pendidikan, kan begitu ya. Nah itu berlaku di negara-negara maju, di Amerika Serikat kayak di Inggris kayak di Jepang kayak semuanya di bawah Board of Education, di bawah Dewan Pendidikan, benar loh Mbak ya. Nah jadi ya sekarang gini Mbak, kalau Anda ingin mempengaruhi para penguasa harus pinter berkomunikasi. You have to have what I call it interpersonal skills. Jadi Anda harus punya keterampilan interpersonal dalam rangka untuk mempengaruhi orang-orang yang punya kekuasaan. Bisa Mbak, itu enggak sulit kok. Aku dulu kan juga selama berapa puluh tahun lah sebagai pembisik saya itu ya. Jadi tidak perlu menjadi penguasa, yang penting bisa menguasai penguasa. Kan yang pokok itu ya. Nah, itu saya lakukan lah. Sekarang enggak lah, masa umur sudah ke-74 kok masih gerayangan ke sana sini, itu ya tingkat kesopanannya terhadap dirinya kan kurang baik ya Mas Wahdan. Jadi saya juga tahu diri. Sekarang yang saya upayakan itu ya cuma apakah kalau kelak saya mati itu memadai atau tidak. Cuma itu Mas saya. Maka hanya satu kata yang saya sisakan sekarang, memberi. Selesai. Memberi, satu kata saja, sisa hidup saya. Memberi apa? Sesuai dengan kepemilikannya sendiri. Aku punya pikiran, saya beri ilmu, pengetahuan, informasi. Bagi yang kaya duit, berilah duit. Bagi yang Anda penguasa, berilah peluang. Kalau ada waktu, berilah waktu. Ada tenaga, berilah tenaga. Kalau ada orang salah, berilah maaf. Kan gitu ya Mas ya. Nah itu semua cuma satu kata saya, tidak ada pilihan lain, karena saya tidak ada pilihan kecuali mati. Hidup itu kan lahir, ya. Setelah lahir anakmu ya Pak, anak saya juga tumbuh. Setelah tumbuh, lalu maju. Setelah maju, itu berkembang seperti yang sekolah di S1, S2, S3 itu dalam rangka mengembangkan diri, kan gitu ya.
nanti setelah Anda lulus S3 ini kan berbuah, Mas, ya enggak? Jadi setelah Anda berkembang ini kan, melalui S3 ini berkembang, lalu nanti lulus Anda mulai berbuah, Mas. Berbuah berapa lama aku tidak tahu, kan setelah berbuah kan menua, Mas, buahnya, ya enggak? Menua. Setelah menua kan mati, Mas, kan gitu. Nah, tahap saya sudah menua, Mas, enggak ada pilihan lain saya. Sehingga saya hanya satu kata saja, saya harus memberi. Dan itu saya lakukan benar. Apakah orang setuju atau tidak itu hak mereka. Tapi saya benar-benar yakin hukum-hukum sunatullah bahwa siapa yang membuat sebab akan menanggung akibatnya dan tidak perlu Allah akan intervensi, tidak mau. Allah sudah sunatullah, Allah itu tidak mau intervensi terhadap ciptaannya. Jadi saya kadang-kadang berpikirnya 2-3 kali, Mas, kalau orang berdosa kemudian dia tobat nasuha, ya, Mas, ya. Dan ada asumsi dari kita punya pembayangan akan diampuni kan gitu, Mas, ya. Aku mau mikir-mikir, nah Mas Wahdan ini nggak pernah berdosa, lalu saya ini 30 tahun berdosa, lalu aku tobat nasuha, lalu diampuni oleh Allah gitu. Kira-kira Mas Wahdan itu merasa adil nggak kepada Allah itu? Lah pripun iki? Ini Pak Slamet 30 tahun jadi penjahat, tobat nasuha atau diampuni, sudah pulih kertas putih lah. Kulo niku nggak pernah dosa. Kalau disamakan dengan Pak Slamet itu, iki pripun Gusti Allah? Ngono ta Mas Gede. Nah ini dagelan Mas, tapi dagelan religius Mas itu. Tetapi lalu saya ya meyakini hukum-hukum ketetapannya sudah sunatullah. Semua kita ini takdir, Mas. Takdir ini Islam takdir. Aku nggak iso apa-apa, arep ngising ya ora campur tangan. Ya, Mas. Artinya kalau saya mengatakan takdir itu kita tidak bisa campur tangan sama sekali terhadap sistem ciptaannya, kecuali saya harus berjalan di sumbu ciptaannya, itu aja, Mas. Jadi saya percaya itu, sehingga aku nggak percaya kalau itu kaya miskin nanti jadi pejabat, tidak, itu sudah takdir loh. Loh kok piye nek ngono? Kan ngapain saya berusaha kalau semuanya sudah takdir? Nanti kan ambigu dong, aku katanya sudah ditetapkan miskin kok. Lalu akhirnya aku usaha keras lalu tidak miskin, kan berarti mosok Allah dikalahke karo selamat. Allah tidak mau bermain sekat, nggak mau, karena kan menciptakan satu takdir. Ini selamat, kamu saya lahirkan di dunia takdir. Mangan kenapa enak, kamu nggak bisa campur tangan. Kenapa kamu tidur iso nyenyak, tahu nggak bahwa tempat tidurmu adalah tempat mati. Karena kalau kamu tidur kan belum tentu saya ikut campur tangan saya. Piye carane kencing kok metu dhewe ora iso. Mono. Jadi ya saya meyakini itu benar, Mas. Meyakini benar saya. Dan Allah memberikan free will, kehendak yang bebas kepada kita semua, mau apapun. Pernahkah kamu disapa oleh Allah gitu, Mas? Kamu jangan kuliah ke S3. Lebih baik kamu berdagang saja. Pernah enggak begitu kan? Enggak kan? Saya berasumsi itu, Mas. Saya diberi kehendak yang bebas, tetapi pada akhirnya Allah akan menyiapkan. Kamu saya beri kebebasan, tapi pada akhir hidupmu ada reward and punishment. Benar lah, Mas, ya. Nah, kalau ikut sumbu-sumbu ciptaan saya, kamu akan masuk surga. Tadi kalau kamu nyeleweng dari sumbu sistem ciptaannya, ya konsekuensinya kamu harus mengikuti hukum-hukum yang sudah saya tetapkan. Ngono, Mas, ya. Gue rasa percaya, Mas, karena kita sama-sama podo ora ngerti, Mas. Gitu. Itu ya, sama-sama nggak tahu kan kita. Tapi saya sama-sama tidak tahu, saya yang tahu saja. Jangan sampai yang tahu lalu tidak kita tahukan karena tidak tahu. Mas, nggak mau saya. Jangan sampai ketidaktahuan Anda mengorbankan yang kamu tahu. Ngerti tidak, Mas? Oke, kawan-kawan, ketemu minggu depan. Ini hari ini ya akhirnya agak
terjadi interaksi dialektis ya, karena maunya tadi kan Anda membaca dulu lalu kritik. Yang dibaca saja salah, kok mau dikritik gimana? Tidak perlu dikritik, kok sudah salah. Ya Mas ya. Oke, Prof. Kuliah dari saya itu dengan saya itu siap-siap saja untuk menjadi orang yang wild life thinking. Siap-siap saja lah menjadi manusia yang berpikir liar, ya Mas ya. Sampai ketemu minggu depan. Iya, matur nuwun, Prof. Minggu depan siapa yang mau presentasi? Matur nuwun, Prof. Minggu depan peta jalan. Kami, Itu Prof. mengenai peta jalan. Peta jalan, Prof. Nggih. Nah iya. Mas Ari ya. Saya ruwet Mas. Nanti kalau kamu saya tunjukkan orek-orean saya, Prof ini kok orek-oreannya lebih banyak daripada tulisannya. Angel wis. Enggak apa-apa, Prof. Very angel. Yang mengkaji juga udah ruwet. Mulane semakin kamu ngulang